Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, baik? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum kita mulai materi ini, mungkin satu orang mewakilkan untuk membaca doa. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kemarin kita sudah membahas sedikit materi tentang permintaan. Sekarang kita masuk di materi inflasi. Ada yang tahu apa itu inflasi? Nah, oke. Inflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Dengan demikian, ketika hanya satu atau dua barang saja yang mengalami peningkatan harga, misalnya harga cabai yang naik luar biasa, hal ini tidak dapat disebabkan sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan ini berdampak luas pada kenaikan harga barang-barang lainnya. Nah, adapun jenis inflasi di sini yaitu inflasi rendah, yaitu inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahun. Tahun ini Bank Indonesia menargetkan pencapaian inflasi Indonesia berada pada kisaran 4%, sehingga dapat dikategorikan sebagai inflasi rendah. Nah, yang kedua inflasi menengah, yaitu yang besarnya berkisar antara 10 sampai 30% per tahunnya. Yang ketiga inflasi berat, yaitu jenis yang besarnya berkisar 30 sampai 100% per tahunnya. Nah, yang keempat hyperinflation adalah kondisi di mana besarnya inflasi per tahun berada di atas angka 100%. Indonesia pernah mengalami hal ini pada masa Orde Lama, di mana besarnya inflasi per tahun bisa mencapai kisaran 600% per tahun. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu inflasi dalam negeri, misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Yang kedua inflasi luar negeri, misalnya timbul karena inflasi yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat, dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Kalau jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu terjadi ketika permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan pada waktu itu. Sebagai contoh, menjelang hari raya, biasanya harga barang-barang kebutuhan pokok, makanan ringan, dan pakaian mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan biasanya. Biasa juga terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga barang dan jasa dikenakan kenaikan harga. Dampak inflasi, kestabilan harga dapat terjadi jika suatu perekonomian dapat mengendalikan inflasinya. Kestabilan harga sangat diperlukan agar perekonomian dapat tumbuh secara berkesinambungan. Selain itu, kegagalan dalam pengendalian dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya yaitu turunnya pendapatan real masyarakat, ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Selain itu, turunnya pendapatan real masyarakat. Dampak inflasi yang tidak terkendali lainnya adalah pelaku ekonomi tidak bisa memperkirakan kondisi ekonomi ke depannya. Nah, cara mengatasi inflasi yaitu mengingat pentingnya kestabilan harga dalam masyarakat, maka langkah-langkah atau cara mengatasi inflasi sangat diperlukan. Umumnya pemerintah memiliki beberapa jenis kebijakan yang bisa digunakan, yaitu kebijakan moneter, kebijakan pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan giro wajib minimum, kebijakan fiskal, dan lainnya.